Saya hanya tersenyum dan mengatakan, "Oh, nggak perlu, saya mungkin akan cari hotel kecil." "Nggak apa-apa, saya nggak ada di sana. Silahkan gunakan saja, sebut nama saya, ini nomor telepon saya." Lalu akhirnya saya berangkat menuju ke apartemen tersebut dan ternyata itu adalah apartemen untuk ekspatriat Indonesia yang berada di Saigon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa dan saat ini saya sedang duduk di sebuah pojok kecil toko outdoor yang hangat, mengenang jejak-jejak langkah saya dalam sebuah perjalanan yang saya beri nama perjalanan menunduk. Bukan karena saya lelah atau kalah, tapi karena saya ingin belajar rendah hati dari jalanan-jalanan asing yang tidak pernah menyuruh siapapun untuk sombong. Saya melakukan perjalanan backpacker ke Vietnam, di antaranya adalah kota Saigon atau Ho Chi Minh City dan kota Hanoi. Perjalanan itu sebenarnya tidak terlalu direncanakan karena waktu itu adalah tiket murah dari Air Asia, lalu saya berangkat ke sana. Ketika saya sampai di bandara, tiba-tiba ada seseorang menegur saya dan mengatakan, "Kamu dari Indonesia ya?" "Oh iya betul, saya dari Indonesia." "Ada tempat menginap di sini?" Saya mengatakan, "Tidak, saya hanya backpacker biasa saja." "Oh, saya mau berangkat ke Indonesia saat ini juga. Kebetulan apartemen saya kosong, apakah kamu bersedia ke sana?" Lalu dia memberikan alamat lokasi tempat apartemennya berada. Saya hanya tersenyum dan mengatakan, "Oh, nggak perlu, saya mungkin akan cari hotel kecil." "Nggak apa-apa, saya nggak ada di sana. Silahkan gunakan saja, sebut nama saya, ini nomor telepon saya." Lalu akhirnya saya berangkat menuju ke apartemen tersebut dan ternyata itu adalah apartemen untuk ekspatriat Indonesia yang berada di Saigon. Dan luar biasa indahnya, ada di ketinggian sekitar lantai 31 seingat saya. Dan dari situlah saya memulai perjalanan berkeliling kota Saigon. Kota Saigon atau yang disebut juga Ho Chi Minh City adalah kota yang menarik karena merupakan peninggalan sejarah dari jajahan Prancis dan juga ada bekas-bekas dari Amerika ketika pendudukan tentara Amerika berada di Vietnam. Karena saya sudah memiliki tempat yang nyaman dan bahkan sangat nyaman, yaitu tempat menginap di sebuah apartemen yang indah di lantai 31. Lalu saya melihat dari atas betapa indahnya kota Saigon atau Ho Chi Minh City yang penuh dengan catatan sejarah karena mereka pernah dijajah oleh Prancis dan juga pernah diduduki oleh tentara Amerika ketika Perang Vietnam. Lalu saya melihat kira-kira tempat mana yang akan saya kunjungi dari ketinggian 31, lantai 31 tersebut. Karena saya tidak memiliki itinerary, jadi saya coba turun ke bawah dan saya mulai mengeksplor kota. Karena tahun 1990-an itu cukup lama, tapi saya memiliki catatan kecil tentang perjalanan saya waktu itu. Apa saja yang saya kunjungi ketika saya berada di Saigon? Di antaranya adalah seperti berikut, yaitu Bantan Market, pasar legendaris yang memiliki ikon kota Saigon, dan di situ kita dapat membeli berbagai macam oleh-oleh khas kota Saigon. Lalu saya juga ke Cu Chi Tunnel, lalu juga ke Saigon, Notre Dame Basilica, dan Central Post Office yang berada di tengah kota. Bangunan kolonial Prancis yang ikonik, sangat cantik untuk berfoto dan menyimpan sejarah masa kolonial. Lalu saya juga berjalan di Nguyen Hue Walking Street, Saigon River Cruise, dan menikmati kuliner wajib di Saigon. Ada banh mi, ada nasi patah, ada kopi susu Vietnam. Dan itu luar biasa rasanya. Karena apa? Karena suasana di Vietnam hampir mirip-mirip dengan di Indonesia. Orang-orangnya ramah, ketinggian tubuhnya juga sama dengan kita. Saya tidak memiliki begitu banyak catatan mengenai perjalanan saya di Saigon City, tapi saya membuat catatan-catatan berupa puisi-puisi yang saya kumpulkan dari perjalanan-perjalanan saya di tempat-tempat yang legendaris, penuh sejarah, dan sangat menarik untuk dikenang.
Karena sudah merasakan keindahan yang saya nikmati di kota Saigon atau Ho Chi Minh City, akhirnya saya berniat merambah ke kota yang lain. Saya pikir nggak ada salahnya kalau saya pergi ke Hanoi, sebuah kota besar selain Ho Chi Minh City. Karena Hanoi lebih modern daripada Ho Chi Minh City yang banyak mengandung peninggalan sejarah di masa Perancis dan masa peninggalan tentara Amerika ketika Perang Vietnam. Beberapa tempat yang saya datangi di Hanoi adalah Old Quarter, Hoan Kim Lake, Thang Long Water Puppet Theater, lalu Halong Bay, Trang An, dan Ninh Binh. Kuliner di Hanoi juga luar biasa enaknya, diantaranya adalah mie kuah, ada daging panggang, ada ikan goreng dengan bumbu khas, dan juga ada kopi dengan busa kuning dari kuning telur yang terasa manis dan unik sekali. Demikian perjalanan saya, diantaranya dalam perjalanan backpacker mengunjungi Vietnam dengan 2 kota besar dan bersejarah, yaitu Saigon dan Hanoi. Pengalaman berharga yang saya dapatkan dalam perjalanan ke Vietnam, diantaranya adalah ke Saigon dan Hanoi, adalah saya disapa oleh orang asing yang baik hati, yang menawarkan tempatnya, yaitu apartemen, yang merupakan apartemen premium untuk saya tempati. Dan rasa percaya saya untuk dapat memenuhi apa yang dia tawarkan adalah juga luar biasa. Jadi perjalanan ini adalah perjalanan sebuah takdir dari alam semesta, mempertemukan saya dengan orang-orang baik yang kebetulan akan pergi pulang ke Indonesia, dan dia menawarkan apartemennya untuk saya tinggali dalam waktu beberapa hari sebelum waktu apartemen itu berakhir sewanya. Perjalanan menduk mengajarkan saya bahwa yang paling berharga bukanlah tempat tujuan, tapi bagaimana kita menapakinya. Bahwa manusia tidak perlu menaklukkan dunia, cukup berdiri bersisian dengannya sambil menunduk, belajar, menerima, dan memahami. Maka mari terus melangkah, bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk mengasah empati dan mengenal diri kita yang sesungguhnya. Saya Marisa, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.